Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ozra Fitri. Baiklah, Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang soal-soal observasi diri sendiri P3K Guru 2003. Mari kita belajar. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk soal nomor 1. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, rekan guru Anda menjadi topik pembicaraan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, bagaimana sikap Anda? A. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. B. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. C. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. D. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. E. Menyampaikan kepada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak menjadi kesalahpahaman. Jawabannya C. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya C. Membicarakan permasalahan ini secara terbuka dan santai dengan rekan guru tersebut adalah cara yang baik untuk mencari pemahaman dan solusi bersama. Ini memungkinkan Anda untuk mendiskusikan alasan di balik tindakan rekan guru dan mencari cara untuk memahami sudut pandang mereka. Hal ini dapat membantu menghindari konflik yang tidak perlu dan mempromosikan komunikasi yang sehat antara rekan guru di sekolah dengan diri kita. Jadi jawabannya C. Soal nomor 2. Hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat merupakan salah satu bentuk penguatan dan memberikan pengaruh yang positif. Pengaruh yang positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk A. Menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan. B. Menjadikan siswa selalu patuh dengan peraturan sekolah. C. Mengenali kekurangan diri yang perlu diperbaiki. D. Menjadikan siswa menjadi selalu dipenuhi rasa salah dan takut yang berlebihan. E. Mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Jawaban yang benar apa Bapak Ibu? Jawabannya E. Mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Mari kita bahas Bapak Ibu. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa memberikan kemampuan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada kesempatan takut gagal untuk mengenali potensinya. Maka kita sebagai guru Bapak Ibu membuat siswa lebih bebas mengekspresikan ilmu dan pengalaman yang ada tanpa ada rasa ragu. Jadi kita sebagai guru harus memberikan rasa aman kepada siswa kita untuk mencari dan menemukan potensi yang ada pada dirinya. Pada setiap akhir semester, pihak sekolah akan memberikan raport kepada orang tua wali peserta didik. Di sekolah, Anda mendapati orang tua wali murid yang berada jauh dari lokasi sekolah dan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Melihat keadaan tersebut, bagaimana sikap Anda? A. Mengusulkan kepada pihak sekolah penggunaan raport dengan perangkat lunak agar dapat diakses dengan jarak jauh. B. Meminta orang tua atau wali peserta didik untuk tetap hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. C. Meminta anggaran untuk mengirimkan raport via pos kepada wali siswa yang sulit menjangkau lokasi. D. Memberinya waktu sampai kapan dia bisa hadir ke sekolah. E.
memberikan raport kepada peserta didik secara langsung tanpa persetujuan orang tua? Jawabannya A. Mengusulkan kepada pihak sekolah penggunaan rapor dengan perangkat lunak agar dapat diakses dengan jarak jauh. Mari kita bahas Bapak Ibu. Di sini ada kendala yaitu orang tua siswa yaitu berada dengan lokasi sekolah itu sangat jauh. Jadi bagaimana sikap kita sebagai wali murid menyikapi jika ada orang tua yang lokasinya jauh? Kita lihat jawaban yang B. Kenapa salah? Meminta orang tua atau wali peserta didik untuk tetap hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Ini tidak tepat ya Bapak Ibu karena kita tidak memberikan solusi. Kita lanjut yang C, meminta anggaran untuk mengirimkan rapor via pos kepada wali siswa yang sulit menjangkau lokasi sekolah. Iya, kalau misalkan orang tuanya mampu untuk ada uang untuk membayari via pos tersebut. D. Memberinya waktu sampai kapan dia bisa hadir ke sekolah. Ini membuat siswa kita menjadi kapan dia bisa melihat nilai hasil raportnya. Jadi ini tidak benar. E. Memberikan raport kepada peserta didik secara langsung tanpa persetujuan orang tua. Sebaiknya raport yang diberikan itu harus ada persetujuan orang tua ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang benar A. Soal nomor 4. Sebagai seorang guru, Anda mengetahui bahwa Anda memiliki tanggung jawab untuk menertibkan dan mendisiplinkan para siswa. Anda sering melihat siswa tidak menggunakan seragam sekolah, seperti yang tertera pada aturan. Misalkan, aturan memasukkan baju ke dalam celana, aturan tidak boleh membawa HP ke sekolah, dan aturan lainnya. Ketika ada siswa yang melanggar aturan, sikap Anda adalah A. Saya akan memperingatkan saja agar tidak mengulangi. B. Saya akan memberikan hukuman jika itu sudah terjadi berkali-kali. C. Saya membiarkannya sampai mereka sadar diri. D. Membawa mereka ke ruang bimbingan konseling. Saya langsung memberikan toleransi dan maaf karena maaf adalah sikap yang mulia. Jawabannya B. Saya akan memberikan hukuman jika itu sudah terjadi berkali-kali. Baiklah Bapak Ibu, kenapa jawabannya A salah? A. Saya akan memperingatkan saja agar tidak mengulangi. Nah, jika memperingatkan saja, nantinya siswa akan mengulang kembali. C. Saya membiarkan sampai mereka sadar diri. Kalau kita membiarkan, otomatis kita tidak menegakkan aturan yang sudah dibuat di sekolah. D. Membawa mereka ke ruang BK. Sebenarnya betul ya Bapak Ibu jawabannya, membawanya ke ruang BK. Akan tetapi kalau kita melihat hal tersebut, terlebih dahulu kita dulu yang menanganinya jika kita bisa mendisiplinkan siswa. Saya langsung memberikan toleransi dan maaf. Jika kita selalu memberikan kata maaf kepada siswa kita, hal buruk yang akan terjadi, siswa kita tidak merasa takut lagi dengan aturan-aturan yang sudah dibuat di sekolah. Jadi jawabannya benar B. Saya akan memberikan hukuman jika itu sudah terjadi berkali-kali. Soal nomor 5. Ada siswa yang menunjukkan sikap kurang semangat belajar di dalam kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. B. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. C. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja. Dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. D. Menggunakan berbagai cara membangkitkan semangat belajarnya.
E. Membangkitkan semangat belajarnya meskipun kemajuannya sedikit. Jawabannya A. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya A. Siswa dapat kehilangan minat belajar karena berbagai alasan dan sebagai guru penting untuk memahami penyebabnya dan berusaha mencari cara untuk membantu siswa tersebut. Mengabaikan siswa yang kurang semangat belajar atau hanya fokus pada siswa yang menunjukkan kemajuan dapat merugikan siswa tersebut dan tidak memaksimalkan potensinya. Sebagai guru, peran kita untuk membantu semua siswa, termasuk yang kurang motivasi, tanpa ada pembeda karena setiap siswa itu sama. Soal nomor 6. Bapak Riko adalah guru geografi dan akan mengajarkan materi tentang masalah sosial di lingkungan sekitar, seperti kelaparan, banjir, kumuh, miskin. Melalui penggunaan media pembelajaran tersebut, Bapak Riko mengharapkan siswa tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak untuk disumbangkan. Melihat situasi tersebut, memilih media gambar dengan tujuan A. Membangkitkan motivasi dan semangat belajar siswa, B. Membentuk karakter siswa dan nilai siswa, C. Tujuan pembelajaran agar dapat tercapai dengan baik, D. Membantu meningkatkan kemampuan dan pemahaman siswa melalui media gambar, E. Pembelajaran menjadi menyenangkan dan fokus. Jawabannya B. Membentuk karakter siswa dan nilai siswa. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya B. Dengan menggunakan gambar yang menunjukkan berbagai masalah sosial dan lingkungan sekitar dan mengharapkan siswa untuk bergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan barang yang masih layak. Ini merupakan bertujuan untuk mengajarkan rasa empati, keinginan untuk membantu, kepedulian sosial mereka yang membutuhkan dalam lingkungan di sekitar mereka. Soal nomor 7. Salah satu peserta didik Anda meninggal dunia. Semua peserta didik memberikan tanda bela sungkawa dan beberapa pergi ke rumah duka. Anda sebagai salah seorang guru yang memiliki kesibukan mendengar keadaan ini, maka sikap Anda A. Cukup memberikan tanda bela sungkawa berupa uang tunai untuk digunakan keluarga. B. Bergabung dengan yang lain untuk datang ke rumah duka, mengucapkan bela sungkawa. C. Memberikan uang tunai lebih dibutuhkan daripada sekedar datang ke rumah. D. Izin tidak datang ke rumah duka karena sibuk dengan bisnis di rumah. E. Datang nanti malam saja jika di pekerjaan sudah tidak ada. Baiklah Bapak Ibu, jawabannya yang benar B. Bergabung dengan yang lain untuk datang ke rumah duka mengucapkan bela sungkawa. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawaban yang A itu salah. Cukup memberikan tanda bela sungkawa berupa uang tunai untuk digunakan keluarga. Ini tidak terlalu benar ya Bapak Ibu. Kurang tepat. Memberikan uang tunai lebih dibutuhkan daripada sekedar datang ke rumah. Ini jawabannya juga tidak tepat Bapak Ibu. D. Izin tidak datang ke rumah duka karena kesibukan bisnis di rumah. Ini masih bisa ditinggalkan ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya kurang tepat. E. Datang nanti malam saja jika pekerjaan sudah tidak ada. Alangkah lebih baiknya datangnya untuk lebih diutamakan.
Soal nomor 8. Kampanye politik sudah mulai terlihat menjelang pemilu nasional. Beberapa guru senior membela masing-masing jagoan mereka yang dianggap baik dari berbagai partai. Hal ini terkadang berujung pertengkaran antar guru. Hal yang sebaiknya dilakukan Anda sebagai guru dalam menghadapi situasi tersebut adalah A. Mediasi dan memperbaiki hubungan pihak terlibat dan secara implisit tetap mendukung kubu yang sesuai dengan Anda. B. Menjaga kestabilan emosi, tetap menenangkan diri dan tidak larut dalam statement negatif yang ditimbulkan. C. Tidak memihak salah satu guru setelah adanya instruksi kepala sekolah meskipun ada yang dibela. D. Mencoba untuk mengendalikan suasana para guru. E. Ikut diam-diam kampanye politik nasional juga dengan partai lain. Jawabannya B. Menjaga kestabilan emosi, tetap menenangkan diri, dan tidak larut dalam statement negatif yang ditimbulkan. Jawabannya A. Kenapa ini salah Bapak Ibu? Karena memediasi dan memperbaiki kubu lain, tetapi kita juga tetap memilih. C. Tidak memihak salah satu, tetapi ini karena adanya instruksi kepala sekolah. Kalau tidak ada instruksi dari kepala sekolah, mungkin kita juga ikut berkampanye tentang politik. D. Mencoba mengendalikan suasana para guru. Mungkin kita skip dulu ya Bapak Ibu. Ikut diam-diam kampanye, berarti kita sama saja dengan guru-guru senior tersebut jika kita ikut mengkampanyekan politik nasional. Soal nomor 9. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah dalam mengajar. Kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan memahami pembelajaran dengan baik. Di sisi lain, metode tersebut di kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai guru, tindakan kedepannya yang akan Anda lakukan adalah A. Menggunakan pembelajaran lain jika peserta didik menghendaki. B. Menggunakan metode ceramah dengan menambahkan sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. C. Menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa. D. Menggunakan metode ini agar pembelajaran dua arah dan penjelasannya lebih mudah dipahami. E. Membiarkan siswa belajar mandiri sendiri jika diperlukan. Jawaban yang benar yaitu D. Menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. Mari kita bahas ya Bapak Ibu, metode ceramah ini sebenarnya bagus, tapi jika dilakukan dengan sering, maka metode ceramah ini dianggap hanya satu arah, tidak ada perlawanan atau tidak ada timbal balik sesi tanya jawab dari kita dengan siswa. Kenapa jawabannya A ya Bapak Ibu? Salah, menggunakan metode pembelajaran lain jika peserta didik menghendaki. Ini harus adanya inisiatif dari kita sebagai guru. B. Menggunakan metode ceramah dengan menambah sesi tanya jawab. Ini juga sebenarnya benar jawabannya ya Bapak Ibu. Kita masuk ke C. Menggunakan metode ceramah secara konsisten. Nah, kegiatan menggunakan metode ceramah secara konsisten tidak merubah ini benar-benar salah dan tidak baik diberikan kepada siswa. E. Membiarkan siswa belajar mandiri sendiri jika diperlukan. Soal nomor 10. Apa yang Anda lakukan ketika Anda sebagai guru terbukti datang terlambat? Sedangkan peraturan sekolah mewajibkan semua guru untuk datang tepat waktu dan yang terbukti terlambat akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Bagaimana sikap Anda? A. Membawa makanan dari rumah karena malu datang terlambat. B. Saya akan meminta keringanan kepada kepala sekolah karena kepala sekolah juga datang terlambat.
C. Memberikan berbagai alasan agar terlepas dari sanksi. D. Saya akan mengakui kesalahan dengan bercerita langsung supaya kepala sekolah memahami alasan saya secara langsung. D. Saya mengakui kesalahan dan menerima segala konsekuensi sanksi yang berlaku tanpa meminta keringanan. Jawaban yang benar saya mengakui kesalahan dan menerima segera konsekuensi sanksi yang berlaku tanpa meminta keringanan. Ini yang benar ya Bapak Ibu, mari kita bahas. Ketika kita melakukan kesalahan, maka yang utama harus kita sadari adalah mengakui kesalahan dan menerima segala resiko yang ada tanpa mengurangi sanksi. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.